Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gabriel Feliciano Pajo dengan NIM 2510 13050123. Pada video ini saya akan mendokumentasikan hasil praktikum 12 dan praktikum 13 praktikum biologi dasar yang membahas tentang ekosistem serta interaksi antar organisme. Praktikum ini menunjukkan bagaimana makhluk hidup berhubungan dengan lingkungan biotik dan abiotik, serta bagaimana mereka saling berinteraksi melalui simbiosis, predasi, dan kompetisi. Mari kita mulai pengamatannya. Disclaimer, pembuatan video ini dilakukan pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 dikarenakan cuaca di Manado lagi tidak mendukung. Pengamatan pertama dilakukan di area sekitaran lapangan kampus dengan luas area yang saya gunakan adalah 2 meter x 2 meter. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mengukur tempat yang akan saya lakukan pengamatan. Ini saya menggunakan botol sebagai penanda. Ini adalah ujung 1, terus ujung kedua, dan ini adalah ujung ketiga, dan terakhir ini adalah ujung keempat. Dalam area ini, saya menemukan berbagai komponen biotik seperti rumput, semut, serangga kecil, dan tanaman liar. Sedangkan komponen abiotik terlihat antara lain tanah, batu kecil, sinar matahari, kelembaban lingkungan, dan angin. Adapun kepadatan populasi dapat dihitung dengan rumus jumlah individu dibahagi luas area dengan satuan meter persegi. Pada area ini, saya menemukan sekitar 280 rumput dalam area 4 meter persegi sehingga kepadatannya sekitar 70 rumput per meter persegi. Pada populasi semut, saya menemukan sekitar 16 ekor dalam area 4 meter persegi sehingga kepadatannya sekitar 4 ekor per meter persegi. Serangga kecil sekitaran 6 ekor dalam area 4 meter persegi sehingga kepadatannya sekitar 1,5 ekor per meter persegi. Dan untuk tanaman liar ditemukan 12 individu dalam area 4 meter persegi sehingga kepadatannya sekitar 3 individu per meter persegi. Selanjutnya, klasifikasi populasi. Dari pengamatan, produsen pada ekosistem ini adalah tanaman hijau. Konsumen primer adalah serangga dan konsumen sekunder adalah burung pemakan serangga. Namun, pada pengamatan ini tidak saya temukan. Kemudian, dekomposer berasal dari mikroorganisme tanah. Selanjutnya kita membahas rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah alur tunggal dari perpindahan energi, misalnya rumput dimakan belalang, belalang dimakan burung, dan burung dimangsa ular. Hubungannya sederhana dan hanya menunjukkan satu jalur makan dimakan. Sementara itu, jaring-jaring makanan adalah gabungan dari banyak rantai makanan yang saling terhubung. Dalam jaring makanan, satu organisme bisa menjadi makanan bagi beberapa predator berbeda, atau memakan lebih dari satu jenis mangsa. Karena itu, bentuknya bercabang dan lebih mencerminkan kondisi asli ekosistem. Contoh menunjukkan bahwa rumput dimakan oleh belalang dan serangga kecil. Belalang dan serangga kecil dimakan oleh burung maupun laba-laba. Lalu, burung bisa dimakan oleh predator yang lebih besar seperti ular. Banyaknya cabang pada jaring makanan ini menunjukkan bahwa setiap organisme dapat memiliki lebih dari satu hubungan makan-dimakan, sehingga ekosistem menjadi saling terhubung. Pada pengamatan berikutnya, saya menelusuri bentuk interaksi antar organisme di sekitar lokasi. Contoh interaksi mutualisme yang terlihat adalah hubungan antara bunga dan serangga penyerbuk seperti lebah atau kupu-kupu, di mana keduanya saling mendapat manfaat. Contoh komensalisme dapat ditemukan pada tanaman kecil yang menumpang pada batang pohon yang lebih besar tanpa merugikan pohon tersebut. Interaksi parasitisme dapat dilihat pada tumbuhan benalu yang menempel pada batang pohon, mengambil nutrisi dan inangnya. Bukti predasi tampak pada jaring laba-laba yang menunjukkan adanya hubungan pemangsa dan mangsa antara laba-laba dan serangga. Beberapa serangga terlihat memiliki warna penyamaran yang membantu mereka menghindari dari predator. Terakhir adalah kompetisi. Terlihat jelas pada tanaman yang saling berebutan cahaya dan ruang tumbuh. Tanaman yang lebih tinggi cenderung mendominasi cahaya matahari, sedangkan tanaman yang pendek harus beradaptasi atau mencari celah baru.
Dari kedua praktikum ini dapat disimpulkan bahwa ekosistem adalah sistem yang sangat dinamis, di mana interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya membentuk jejaring hubungan yang kompleks. Setiap organisme memiliki peran dan menjaga keseimbangan tersebut, baik sebagai produsen, konsumen, dekomposer, maupun sebagai bagian dari interaksi seperti simbiosis, predasi, dan kompetisi. Demikianlah dokumentasi video praktikum saya. Semoga pengamatan ini dapat menggambarkan bagaimana teori ekologi diterapkan secara langsung di lingkungan sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.